Pemirsa, barangkali Anda pernah menolak untuk bertemu dengan seorang agen asuransi karena dianggap mengganggu. Nah, sesungguhnya, apakah agen asuransi itu harus kita hindari? Kita akan membahasnya tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya Chandra Dewi di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Bapak Muhammad Irsan, Head of Training and Development dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Irsan. Pagi Chandra. Pak Irsan, ini sebagian dari masyarakat, barangkali juga pemirsa, banyak yang merasa terganggu dengan adanya seorang agen asuransi. Pendapat dari Bapak bagaimana? Ya, ini pendapat yang seharusnya pelan-pelan kita udah harus singkirkan. Memang ada beberapa kejadian di mana agen asuransi itu terlalu terlalu mengejar nasabah karena adanya target di perusahaan-perusahaan tersebut. Tetapi sebetulnya fungsi agen asuransi itu adalah untuk membantu nasabah melakukan perencanaan keuangan, khususnya dalam hal proteksi. Jadi Cuma kalau terlalu di-push, memang orang kan kadang merasa nggak nyaman. Nah, untuk itu harusnya agen asuransi tahu mengenai timing, kemudian waktu yang tepat, kapan kita bisa bertemu dengan orang ini. Jangan setiap waktu pagi datang, nggak ketemu, siang datang lagi, sore datang, dan seterusnya. Orang jadi nggak nyaman. Oke, jadi masalah pendekatan ini lebih ke sana ya Pak Irsan. Betul. Ya. Namun sebetulnya apa sih manfaat agen asuransi bagi kita? Ya, itu yang saya sampaikan tadi, bahwa agen asuransi sebetulnya fungsinya menolong nasabah dalam merencanakan keuangan, menunjukkan bahwa kondisi keuangan orang ini pada situasi sekarang seperti apa, kemudian apa sih yang dituju oleh orang tersebut, bagaimana kita membangun keuangan kita sehingga apa yang kita tuju itu bisa tercapai. Fungsi agen asuransi seperti itu sebenarnya. Oke, jadi sebaiknya memang kita tidak harus serta-merta menghindari seorang agen asuransi, begitu ya Pak betul, Irsan? Seharusnya seperti itu. Dan agen juga harus menjalankan pekerjaannya dengan profesional. Bukan hanya memikirkan bahwa saya harus kejar terus supaya duitnya nanti akan masuk ke si agen tadi, tapi benar-benar melakukan pekerjaan dengan profesional dalam arti saya harus membantu keuangan orang tersebut, perencanaan keuangannya, kemudian dari hasilnya saya mendapatkan bayaran terhadap pekerjaan saya itu. Oke, tapi dari perusahaan asuransi sendiri sebetulnya bagaimana sih caranya pada saat merekrut maupun menyeleksi agen asuransi, Pak? Nah, ini yang sekarang sering menjadi permasalahan sebetulnya, proses rekrutmen. Ya, contoh kalau di perusahaan saya, kita melakukan perekrutan yang amat sangat panjang prosesnya. Di Manulife itu proses seleksi cukup panjang, kemudian masuk ke training, mereka harus melakukan training selama kurang lebih 4 hari minimal. Jadi ada trainingnya memang ya Pak? Iya, ya? di situ diajarkan juga bagaimana melakukan pendekatan, kapan waktu yang tepat, dan seterusnya. Setelah itu, mereka harus mengikuti ujian lisensi yang dilakukan oleh regulator. Setelah itu baru mereka boleh memasarkan. Oke, standar kriteria yang harus dipenuhinya apa? Apakah memang uji tadi atau bagaimana? Standarnya adalah dia memenuhi semua tahapan tadi plus lulus ujian. Setelah itu dianggap bahwa dia cukup mampu untuk melakukan pekerjaan sebagai agen asuransi jiwa. Oke, ini kan memang seorang agen asuransi ini merupakan aset ya Pak ya, Iya, bagi betul. perusahaan asuransi Betul. jiwa pastinya, karena Betul. istilahnya dia adalah yang berada di ujung tombak ini Pak Betul, Irsan ya. paling depan. Nah, paling depan. Nah, kiranya dari perusahaan-perusahaan asuransi yang sekarang, apakah memang ada upaya-upaya tertentu barangkali untuk mengembangkan skill mereka, kemampuan mereka paling tidak? Ini karena kan yang sering dihindari oleh Betul. masyarakat adalah mengenai pendekatan nih Pak ya. Betul. Apakah ada? Seharusnya semua perusahaan melakukan hal tersebut. Ya, contoh kita melakukan adalah setiap waktu kita lakukan training, mulai dari agen yang paling baru, agen existing, kita sebutkan agen-agen yang sudah cukup lama berkecimpung, atau bahkan senior agen. Semua setiap saat selalu mendapatkan program pengembangan. Nah, yang jadi masalah adalah kalau satu perusahaan menganggap program pengembangan itu adalah hal yang nomor sekian, bukan hal yang utama. Nah, disitulah biasanya agen-agen yang kualitasnya rendah akan keluar. Sehingga masyarakat merasa bahwa agen asuransi itu adalah orang-orang yang tidak nyaman untuk ditemui. Jadi menghindarlah ujung-ujungnya. Padahal sebenarnya ini seleksinya cukup ketat ya Pak, betul? Iya, apa yang dilakukan di perusahaan kita di Manulife itu cukup ketat. Nah, saya tidak bisa berbicara mengatasnamakan perusahaan lain karena tiap perusahaan mempunyai kriteria sendiri dalam melakukan seleksi. Baik Pak Irsan, terima kasih banyak atas informasi dan juga kehadirannya Pak. Oke. Namun saya harus mengakhiri perbincangan kita kali ini pemirsa. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh